Dombi lagi nabung. Iya, biar uangnya kumpul. Coba. Wah, iya banyak. Iya, ini juga nih mau Dombi tabungin. Oh, ditabung. Kenapa Dombi nggak belanja-belanja aja? Ih, Bu Pendeta gimana sih? Kan kita mesti belajar menabung. Tidak semua barang mesti kita beliin jajan-jajan. Iya ya, apalagi sekarang banyak sekali belanja-belanja online. Kalau uangnya dijajanin terus habis, nanti jadi terjerat hutang, apalagi hutang pinjol online ilegal. Kan serem. Nah, Dombi tahukah bahwa ada sebuah data yang baru-baru ini dikeluarkan oleh pemerintah mengenai kalangan atau golongan orang yang banyak terjerat dengan pinjol atau pinjaman-pinjaman online. Emang siapa yang kena pinjol ilegal? Coba Dombi tebak. Orang yang di PHK. Betul, golongan orang-orang yang di PHK adalah salah satu kalangan yang mengalami jeratan pinjol terbanyak dalam data yang dikeluarkan pemerintah baru-baru ini, dan data ini adalah hasil survei dari tahun 2021. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, tetapi dari persentase yang diperlihatkan, mereka orang-orang yang di PHK yang terjerat pinjol hanyalah sebesar 22% dari keseluruhan kalangan orang yang terjerat pinjol. Di bawah itu adalah kalangan ibu-ibu rumah tangga sebanyak 18%. Dan data tersebut yang mengejutkan adalah justru golongan yang paling tertinggi yang terjerat pinjol, yaitu mereka adalah para guru dari kalangan guru, yaitu sebanyak 44%. Bayangkan, 44% dari mereka yang terjerat oleh pinjol adalah para guru. Di bawahnya baru mereka yang di PHK sebanyak 22%, serta para ibu rumah tangga. Terjeratnya para guru di dalam dunia pinjaman online menunjukkan bahwa kemampuan akademik atau juga ilmu pengetahuan dan wawasan atau pendidikan ternyata tidak menjamin seseorang bisa terhindar dari pinjaman-pinjaman online. Tentu saja ada berbagai hal yang menjadi penyebab dan latar belakang. Mungkin ada juga proses kesulitan di dalam mengajar, jumlah jam mengajar yang berkurang ketika masa-masa pandemi, juga dengan tingkat-tingkat kebutuhan yang semakin banyak. Namun juga tentu hal itu terjadi karena semakin mudahnya pinjaman-pinjaman online dilakukan. Iya, tinggal klik-klik aja di HP bisa pinjam. Syaratnya juga mudah. Itulah yang membuat orang akhirnya jadi menggampangkan untuk meminjam. Namun ketika meminjam, maka kita juga perlu punya hikmat bahwa apa yang kita pinjam itu bisa kita perhitungkan untuk dikembalikan. Dikembalikan sesuai waktu atau tenggat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa mengatur dengan lebih baik. Bersamaan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita menjadi berkat di dalam kehidupan ini, ketika Tuhan memberikan kita rezeki, memberikan kita uang, maka mari kita juga perlu meminta hikmat dari Tuhan agar kita punya keterampilan mengatur keuangan sehingga kita bisa menggunakan secara tepat dan bahkan juga menabung untuk masa-masa sulit ke depan. Ibu Bapak, Saudara-saudari kasih Tuhan, ada sebuah ayat firman Tuhan dari dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9. Alkitab mengatakan seperti berikut. Pengkhotbah 5 ayatnya yang ke-9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kelimpahan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Itu adalah ucapan dari kitab Pengkhotbah yang kita juga mendapatkan gaungnya di dalam Perjanjian Baru, baik itu dari apa yang Paulus sampaikan kepada Timotius dan juga tentang apa yang Tuhan Yesus juga peringatkan tentang mencari dahulu kerajaan Allah dan kemudian kita untuk tidak khawatir dengan banyak hal dalam kehidupan kita.
Orang yang punya uang perlu belajar mengatur keuangan. Kalau orang yang gak punya uang, Diajar apa, Dombi? diajar bersyukur. Iya, kalau untuk bersyukur bukan hanya orang-orang yang uangnya sedikit, Dombi. Orang-orang yang punya uang banyak juga perlu belajar bersyukur. Karena kalau orang yang punya banyak uang lalu tidak belajar bersyukur akan kemudian bahaya, seperti kitab Pengkhotbah mengatakan tidak akan pernah puas, tidak akan bisa kemudian menikmati hasilnya, atau bahkan membuat dirinya tidak bisa memperoleh satu sukacita, atau bahkan kemudian menghalalkan segala cara memperoleh uang dan akhirnya terjebak di dalam berbagai kesulitan yang membuat kita berada di dalam pergumulan yang akan lebih berat lagi. Mari Ibu Bapak, saudara-saudari, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Kami berdoa untuk setiap kehidupan yang kami jalani, bersyukur atas pemberian rezeki dari-Mu bagi setiap kami dan keluarga kami. Dan biarlah kami juga memohonkan hikmat-Mu untuk mengatur dan juga mengelolanya dengan sebaik mungkin, serta tidak menjadi orang yang cinta pada uang, namun menggunakan uang sebagai alat untuk menjalankan kebutuhan kami yang utama, serta menggunakannya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang bergumul di dalam mencari pekerjaan atau mencari usaha di masa ini. Biarlah kiranya ada setiap jalan keluar yang baik dan kami dapat saling menguatkan dan saling menopang satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul di dalam kehidupan mereka karena berbagai situasi yang ada dalam kehidupan di keluarga, dalam pelayanan, di dalam juga kondisi kesehatan jamahan-Mu ada. Secara khusus kami mengingat untuk pengobatan yang dijalankan Bapak Bambang Kristanto, pemulihan Pak Hari Dwi Yoga, pemulihan Ibu Suciwati, pemulihan Bapak Kunjung, pemulihan Bapak Andi Hamdono, serta juga pemulihan Bapak Andris Theodorus. Untuk kesehatan Pendeta Suatami, jamahan-Mu Tuhan ada bersama setiap mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan gereja-Mu, secara khusus di GKI Gading Indah, untuk proses pencalonan panatua yang sedang dijalankan, persiapan dari panitia bulan keluarga, untuk retret Pasutri di akhir September nanti, dan juga dengan setiap kegiatan yang kami miliki, biarlah ada banyak hal yang terus berjalan dengan baik. Kami berdoa juga sebagai bagian dari bangsa dan negara ini, biarlah kiranya Tuhan Kau terus menunjukkan hal-hal baik bagi Indonesia, dan biarlah semakin banyak orang-orang baik yang dapat bertindak dan juga bersuara untuk membuat Indonesia ke arah yang lebih baik dalam situasi politik, di dalam juga berbagai persiapan pemilu, di dalam semua hal yang juga menjadi suasana pemilu yang akan semakin kuat ke depan. Tuhan, biarlah hikmat-Mu ada bersama dengan setiap kami. Kami berdoa untuk musim panas cuaca panas yang saat ini sedang kami alami beberapa waktu terakhir. Biarlah kami dapat terus menjaga kesehatan kami dengan baik, di dalam juga aktivitas kami di luar rumah maupun di dalam rumah. Kami berdoa juga untuk daerah-daerah yang mengalami kekeringan dan membutuhkan air. Kiranya juga ada pengelolaan yang baik dengan hikmat-Mu sehingga musim dapat kami lewati dari waktu ke waktu, membuat kami dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Kami membawa Tuhan doa-doa ini ke hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa, kami percaya bahwa Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari. Salam 3S. Sehat, semangat dan sukacita. Tuhan memberkati.